Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Hari ini saya akan membahas suatu permasalahan yang sering terjadi pada ibu-ibu, di mana biasanya terjadi suatu kondisi atau peradangan yang terjadi di payudara dan biasanya mengakibatkan terjadinya abses dan terjadi luka. Apakah itu? Yaitu mastitis. Seringkali mastitis ini terjadi pada ibu-ibu yang sedang menyusui, dan apabila hal tersebut terjadi infeksi ataupun peradangan, maka biasanya akan menyebabkan terjadinya abses. Nah, di kesempatan kali ini untuk Sobat Mantri Luka semuanya, saya akan menjelaskan apa itu mastitis, apa penyebabnya, dan tanda gejalanya. Dan juga bagaimana proses perawatan yang baik serta salep yang cocok pada kasus mastitis. Simak video ini hingga akhir agar nantinya informasi ini dapat membantu dan juga memberikan solusi bagi para sobat mantri luka yang terkena mastitis. Oke? Nah, sebenarnya mastitis itu adalah suatu kondisi terjadi infeksi atau peradangan pada payudara, ya, di mana biasanya dialami oleh ibu menyusui, tetapi juga bisa dialami oleh ibu-ibu yang juga tidak menyusui. Dan biasanya pada kasus ini terjadi rasa sakit yang sangat parah. Terjadi peradangan, terjadi kemerahan, nyeri, dan juga biasanya adanya benjolan. Dan apabila hal ini belum teratasi dengan baik, maka biasanya juga akan terjadi abses. Oke. Nah, apakah dari para pemirsa sekalian juga tahu penyebab dari mastitis ini? Nah, sebenarnya penyebab utama dari mastitis ini adalah penyumbatan saluran susu, ya, atau ASI yang dikarenakan adanya bakteri yang masuk melalui puting. Dan ini yang akan menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi, ya. Yang saya baca di sini, dan juga bakteri yang seringkali terdapat pada kasus-kasus mastitis ini adalah Staphylococcus aureus, ya, yang biasanya mengkontaminasi jaringan yang menyebabkan terjadinya abses tadi, ya. Selanjutnya, nah, tanda dan gejala apabila dari sobat mantri luka, para pemirsa sekalian yang mungkin ada istrinya atau keluarga, ya, atau tetangga, ya, orang-orang terdekat yang mengalami tanda dan gejala seperti rasa nyeri di payudara, payudara yang bengkak atau kemerahan, demam, dan mudah sekali kelelahan, dan juga timbulnya benjolan yang keras pada bagian payudara dan terasa sakit. Nah, apabila menemukan tanda gejala yang saya sebutkan tadi, maka pantas untuk dicurigai bahwasannya itu merupakan gejala dari mastitis. Nah, di sini ya, yang ingin saya jelaskan kepada para pemirsa ataupun sobat mantri luka, bahwasannya mastitis ini memang sering kali mengganggu apabila dalam proses pencegahannya dan juga proses perawatannya kurang maksimal. Nah, dan untuk langkah-langkah perawatan terhadap kasus mastitis ini, ya, yaitu pertama adalah kompres hangat dan dingin. Oke. Nah, di sini sarankan untuk melakukan kompres hangat sebelum menyusui. Dan juga setelah menyusui, ya, nantinya kompres dingin untuk meredakan nyeri. Nah, kenapa kok disarankan untuk kompres hangat terlebih dahulu? Yaitu untuk melancarkan ASI yang keluar. Dan apabila nyeri, maka nantinya setelah menyusui, untuk apa? Untuk mengkompresnya dengan air dingin.
Selanjutnya adalah perawatan luka pada puting. Apabila ada iritasi pada puting, silakan nanti bisa diberikan salep ataupun lotion agar nantinya lebih aman. Selanjutnya adalah mengosongkan payudara secara rutin. Nah, apabila memang terasa sudah sangat-sangat kencang ya, sangat-sangat keras, silakan dikeluarkan ya, bisa dipompa ya, untuk apa? Untuk mengurangi rasa nyeri yang terjadi. Nah, biasanya kasus-kasus ini memang seringkali dioperasi apabila terjadi abses ya, dan untuk mengeluarkan nanahnya dilakukan tindakan pembedahan. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan salep-salep yang cocok dan bagaimana sih proses perawatan yang baik pada kasus mastitis. Nah, yang pertama yaitu bagaimana cara kita mencuci lukanya terlebih dahulu. Nah, untuk mencuci lukanya saya sarankan tetap ya dengan NaCl dan juga ditambahkan antiseptik untuk mengurangi bakteri yang ada pada jaringan luka. Selanjutnya adalah setiap kondisi mastitis ini kan berbeda-beda ya. Ada yang pasca operasi yang masih dalam berlubang, ada yang sudah naik dagingnya, ada yang masih bernanah ya. Nah, di sini pilihan salepnya tergantung kondisi lukanya. Jadi yang pertama, apabila dari sobat mantri luka ya yang menemukan kasus ini pasca operasi ya, tidak ada nanahnya dan ingin menumbuhkan daging ya atau jaringan, silakan menggunakan salep metcovazin boleh ya, atau menggunakan salep burnazin ya, bisa burnazin yang biasa atau silver sulfadiazin. Nah, itu bisa, atau menggunakan smart garlic. Hanya saja saran saya kalau apabila ingin menumbuhkan jaringan, gunakan salep metcovazin ini. Oke, itu di kondisi yang untuk menumbuhkan daging atau jaringan pada mastitis yang berlubang ataupun luka post-op-nya. Selanjutnya, apabila kondisinya masih mengeluarkan nanah, maka saran saya silakan gunakan Aquacel EG. Ya, di sini saya tidak mempunyai sampelnya. Jadi Aquacel EG yang kandungannya silver. Ya, bentuknya lembaran dan silakan masukkan. Oke. Nah, apabila lukanya sudah rata dan berwarna merah, maka saran saya silakan untuk diberikan salep seperti Metcovazin Red ya, untuk yang sudah merah dan rata dengan tepi luka, silakan gunakan Metcored atau menggunakan Burnazin yang plus ya, karena kandungannya di sini sangat baik ya, ada hyaluronic acid dan juga ada antimikrobanya. Oke, nah untuk menutupnya saran saya memang menggunakan foam dressing ya. Untuk apa? Untuk menyerap cairan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan di salah satu konten saya mengenai jenis-jenis dressing ataupun perban yang anti lengket. Salah satunya memang ada yang namanya foam dressing, lalu di plester. Oke, nah untuk pergantian balutan silahkan diganti selama 2 hari sekali. Nah, hal ini memang sangat penting untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesterilan agar nantinya tercegah dari yang namanya kontaminasi kembali dan juga luka berprogres dengan baik. Oke. Nah, itu dia penjelasan saya ya, sedikit penjelasan saya mengenai apa itu mastitis dan juga bagaimana tanda gejala, penyebab, serta perawatan yang baik dan salep-salep yang cocok untuk kasus luka yang disebabkan oleh mastitis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Tetap support channel Mantri Luka ya untuk seluruh sobat Mantri Luka, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.